Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membahas hasil diskusi kami mengenai soal analisis regresi berganda pada nomor 2. Adapun contoh kasus yang diambil ialah penelitian digunakan untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja pegawai. Baik, saya Nur Asisa, NIM D0311910179. Nah, di sini saya akan membahas bagian pertama, yaitu menentukan persamaan garis linear regresi berganda. Regresi berganda sendiri merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Nah, di sini terdapat data yang akan ditentukan persamaannya. Sebelum menentukan persamaannya, terlebih dahulu akan ditentukan koefisien regresinya. Untuk itu perlu dilakukan pendugaan. Nah, pendugaan koefisien regresi ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode kuadrat terkecil dan metode matriks. Di sini kami menggunakan pendugaan koefisien regresi metode kuadrat terkecil. Nah, dapat dilihat pada slide hasil dari perhitungan manualnya, di mana sigma x1 pangkat 2 menghasilkan 54,4, sigma x2 pangkat 2 sama dengan 20,9, sigma y pangkat 2 414,1, sigma x1y sama dengan 36,2, sigma x2y sama dengan 50,7, sigma x1x2 sama dengan 24,4. Selanjutnya, menentukan nilai konstanta A dan koefisien regresi yaitu B1 dan B2. Nah, yang pertama yaitu menentukan nilai dari B1. B1 dapat ditentukan dengan persamaan sigma x2 pangkat 2 dikali sigma x1y dikurang sigma x2y dikali sigma x1x2 dibagi sigma x1 pangkat 2 sigma x2 pangkat 2 dikurang sigma x1 dikali x2 berpangkat 2. Nah, hasil dari persamaan tersebut B1 sama dengan minus 0,887186,115. Kemudian B2 dapat ditentukan dengan persamaannya dapat dilihat pada slide. Nah, hasil dari B2 sendiri itu adalah 3,415952,733. Nah, setelah itu ditentukan nilai konstantanya atau A. Persamaannya yaitu sigma y dikurang B1 dikali sigma x1 dikurang B2 dikali sigma x2 dibagi n atau jumlah datanya. Nah, hasil dari nilai konstantanya itu sendiri adalah 79,6288,738. Nah, setelah mendapatkan nilai konstanta A, B1 dan B2, kemudian dimasukkan ke persamaan regresi linear berganda di mana Y sama dengan A ditambah B1 x1 ditambah B2 x2. Jadi, persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y atau produktivitas kerja sama dengan 79,6288,738
Y sama dengan 79,628874 dikurang 0,8871818612 ditambah 3,451595273 Nah, hasil dugaan persamaan ini sama dengan hasil perhitungan manualnya. Baik, saya Hijrana dengan NIM G0311919080. Saya akan melanjutkan variabel yang memberikan pengaruh yang lebih besar. Nah, setelah dilakukan perhitungan persamaan garis regresinya, didapatkan B1 sama dengan min 0,887 dan B2 sama dengan 3,46. Maka nilai B2 lebih besar dibanding dengan nilai B1. Nilai B1 menandakan kemiringan kemampuan kerja, sedangkan B2 menandakan kemiringan kepemimpinan direktif. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan direktif lebih berpengaruh daripada kemampuan kerja pegawai dalam menentukan produktivitas kerja. Perkenalkan, nama saya Gloria Tiara Solon, NIM G0311919061. Selanjutnya saya akan membahas pada bagian C, yaitu koefisien determinan. Koefisien determinan pada regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu X1 dan X2, terhadap variabel dependen atau Y. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen. Jika koefisien determinannya atau R kuadrat sama dengan 0, maka tidak ada presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel Y. Tetapi jika R kuadratnya atau koefisien determinannya sama dengan 1, maka presentase sumbangan pengaruhnya dapat dijelaskan secara sempurna oleh variabel independen. Berdasarkan hasil R kuadrat yang telah dihitung, baik secara manual maupun Excel, diperoleh hasil R kuadrat yaitu 0,3462611152 atau sebesar 34,62%. Artinya, hanya 34,62% keragaman produktivitas kerja yang dapat dijelaskan oleh keragaman pada kemampuan kerja dan kepemimpinan direktif. Sisanya sebesar 65,38% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel pada persamaan regresi tersebut. Selanjutnya, bagian D yaitu uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Hipotesis yang dapat dirumuskan ada dua, yaitu jika H0 diterima, maka tidak ada pengaruh antara kemampuan kerja dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja. Tetapi jika H1 yang diterima, maka ada pengaruh antara kemampuan kerja dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Hasil yang didapatkan yaitu nilai F hitung adalah 1,835 dengan taraf signifikan 0,225. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 yang berarti H0-nya diterima. Hal ini berarti bahwa secara serempak variabel bebas, yaitu kemampuan kerja dan kepemimpinan direktif, tidak berpengaruh terhadap variabel tak bebas, yaitu produktivitas kerja untuk taraf signifikan 5%.
Demikian hasil presentase dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.